Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk mentaati firman yang kami dengarkan, agar langkah dan jalan hidup kami tidak gelap, melainkan diterangi oleh firman-Mu sebagai pelita kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beriman dan bersyukur itu ibarat saudara kembar yang lengket seperti perangko, tidak mungkin dipisahkan. Kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang beriman tanpa bersyukur. Kalau kita menjadi orang Kristen yang cuma beriman dan patuh, tetapi kita kehilangan rasa syukur, maka kita harus waspada. Ingatkah kita akan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Berapakah dari mereka yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur? Ya, yang kembali cuma 1 orang. Sisanya, mereka lupa mengucap syukur. Dan siapakah yang 1 orang itu? Ya, dia adalah orang Samaria. Sementara yang 9 orang lagi adalah orang Israel, yang terkenal dengan kepatuhannya dalam mengikuti hukum-hukum agama. Mari kita lihat, ada orang yang patuh, tetapi dalam kepatuhannya dia tidak punya rasa syukur. Akhirnya, hidup keagamaannya menjadi kering dan gersang. Hidup keagamaannya menjadi sangat kaku dan dipenuhi sungut-sungut. Itu jugalah yang terjadi kepada Marta. Dia patuh, dia rajin bekerja, dan rajin melayani. Tapi dia justru bersungut-sungut. Hidupnya tidak bahagia. Maka benarlah apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Para ilmuwan menemukan bahwa orang-orang yang lebih banyak bersyukur ternyata hidupnya lebih berbahagia. Benar juga ungkapan yang mengatakan, it is not happiness to bring us gratitude. It is gratitude to bring us happiness. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita berbahagia. Menurut temuan para ilmuwan, orang-orang yang lebih bersyukur biasanya juga lebih berprestasi. Mereka lebih tidur nyenyak. Mereka lebih jarang menderita sakit. Dan selain itu, mereka juga memiliki hubungan pertemanan yang lebih baik dengan orang lain. Jadi dalam banyak segi, bersyukur itu ikut menghadirkan wujud kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, bersyukur itu membutuhkan saat berhenti sejenak. Ya, orang yang hidupnya selalu melaju kencang, terus berlari mengejar keuntungan, mengejar target dan program tanpa pernah berhenti sejenak dan tanpa pernah menoleh ke belakang atas apa yang sudah dia capai dan atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya, orang seperti ini tidak mungkin bisa bersyukur. Yang ada, mereka malah lebih sering mengeluh dan menyalahkan ini dan itu. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kita untuk berhenti sejenak pada hari ke-7 atau pada hari Sabat. Bagi kita sekarang, hari perhentian itu adalah hari Minggu. Tuhan menciptakan Sabat itu untuk kepentingan kita, supaya kita bisa bersyukur. Kita harus tahu berhenti dalam hidup ini. Jika kita tidak mau digiling oleh kehidupan ini, menjadi orang yang tidak mengenal syukur, kita harus belajar untuk berhenti dan memberi kesempatan rasa syukur di hati bertunas dan berkembang. Berhenti dari pekerjaan, berhenti memikirkan diri sendiri, berhenti mengeluh, berhenti mengomel dan berkeluh kesah, berhenti marah. Karena kalau marah terus, mana sempat kita bersyukur.
Berhenti hanya membanggakan diri sendiri. Berhenti berpikir negatif. Berhenti dan berhenti. Betul, kita harus bisa berhenti. Intinya, berhentilah sejenak. Merenungkan kembali hidup kita yang sudah kita jalani. Menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita nikmati. Bahkan lebih jauh lagi, merenungkan apa yang orang lain sudah perbuat pada kita selama 1 minggu yang sudah berjalan. Istri yang setia menemani kita, anak-anak kita yang sudah berusaha di sekolah, tetangga yang sudah menjadi orang-orang di sekitar yang mendukung kita, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, milikilah waktu berhenti sejenak, beberapa menit dalam 1 hari, 1 hari dalam seminggu. Jangan melaju terlalu kencang. Nikmatilah keindahan bunga di halaman rumah kita. Nikmatilah suasana kantor kita. Nikmatilah keindahan kota yang selalu kita lewati terus-menerus setiap hari. Dan terutama, cobalah menikmati setiap tarikan nafas kita. Maka saat berhenti itu akan menolong kita mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih pada orang-orang di sekitar kita. Hal ini, jika terus-menerus kita lakukan, akan menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Itulah hal penting yang pertama. Bersyukur itu perlu waktu berhenti sejenak. Dan kalau kita membaca Mazmur pasal 92, di situ kita akan menemukan bahwa bagi pemazmur, Sabat juga adalah setiap hari kehidupannya, yakni pada pagi hari dan pada malam hari. Pagi hari dia berhenti sejenak untuk bersyukur, dan malam pun dia berhenti sejenak untuk kembali mensyukuri hari yang sudah dia jalani. Intinya, kita perlu waktu berhenti sejenak agar kita bisa bersyukur. Yang kedua, bersyukur memerlukan hati yang mau memuji. Tuhan sendiri memberi waktu untuk melihat hasil pekerjaannya, dan dia memuji hasil pekerjaannya tersebut. Tuhan melihat apa yang dia kerjakan itu baik. Nah, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita memperhatikan hasil pekerjaan kita dan belajar melihat kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat? Mari bersyukur, mensyukuri diri kita sendiri. Diri kita sudah berpikir keras, sudah bekerja keras untuk menghasilkan karya itu. Ayolah, mari memuliakan diri kita sendiri. Bukan memuliakan secara berlebihan, tapi sekedar mari mensyukuri apa yang sudah kita kerjakan. Karena Tuhan sendiri memperhatikan hasil kerjanya dan dia mensyukurinya. Kemudian, mari memperhatikan hasil kerja orang-orang di sekitar kita dan mensyukurinya. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan baik yang menopang kehidupan kita, termasuk orang di sekitar kita. Orang yang memasak untuk kita, orang yang mengantar kita, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik pula. Ayolah mengagumi karya mereka. Ayo mengucap terima kasih kepada mereka dan mensyukuri kehadiran mereka. Dan terakhir, mari melihat sekeliling kita dan mensyukuri hasil karya Tuhan yang menopang kehidupan kita. Mari belajar mengagumi dan mengkalimatkan rasa kagum tersebut. Mari ucapkan kekaguman kita kepada diri kita sendiri, kekaguman kita kepada orang lain, dan terutama kekaguman kita kepada Tuhan. Hal ini akan membuat kita berbahagia, karena kita menyadari ada begitu banyak kebaikan di sekitar kehidupan kita. Saudara-saudara, sadarilah bahwa mengucap syukur itu baik. Baik untuk kita yang mengucap syukur, baik pula untuk orang lain yang kebaikannya kita akui dan kita syukuri. Ucapan syukur itu ibarat bahan bakar pembakar semangat bagi orang-orang yang sudah berbuat baik. Ketika kebaikan mereka diapresiasi dengan ucapan syukur kita, mereka akan termotivasi untuk melakukannya terus-menerus, bahkan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Sadarilah saudara-saudara, dalam hidup ini ada banyak sekali hal yang pantas kita syukuri. Pantas kita berhenti sejenak untuk berterima kasih kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara dan kerabat kita, kepada orang-orang baik di sekitar hidup kita. Kita layak untuk bersyukur, berterima kasih atas kehadiran mereka. Bersyukur itu baik, bahkan baik untuk kita semua.
Jadi mengapa kita tidak memilih untuk hidup dengan bersyukur? Tetapi sadarilah, hidup bersyukur itu pilihan. Dia tidak otomatis datang. Kita harus memilihnya. Memilih untuk bersyukur. Untuk belajar disiplin berhenti. Untuk melihat kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan tanam di sekitar kehidupan kita. Mari menjadi orang yang berbahagia dengan cara mengisi hidup dengan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada begitu banyak kebaikan di sekitar hidup kami. Maka pilihan bagi kami, apakah kami melihat yang jelek, melihat yang buruk, ataukah kami mau berhenti sejenak melihat yang baik. Dan pilihan bagi kami untuk mau mengucapkan syukur. Tetapi satu hal yang harus kami sadari, orang yang berbahagia adalah orang yang tahu bersyukur. Maka tolong kami Tuhan untuk mensyukuri hal-hal yang baik yang ternyata banyak sekali di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang yang lebih berbahagia lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas.